Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Asia atau AACC memasuki hari keempat. Kita langsung bergabung dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar Ratmaca di arena Kongres di Nusa Dua Bali. Haikal, apa agenda di hari terakhir Kongres hari ini? Agenda terakhir di Kongres ketiga AACC, Egan, pada hari ini antara lain adalah pembahasan pemaparan dari negara-negara sahabat, tepatnya MK Myanmar, MK Turki, dan MK Pakistan, Afghanistan maksud kami, terkait dengan perlindungan hak konstituante warga negara di negara mereka masing-masing. Lalu yang kedua, adanya perumusan draft deklarasi Bali yang akan menjadi draft final, menjadi komitmen bersama dari seluruh negara anggota AACC di Kongres yang ketiga ini. Dan yang terakhir pada sore hari ini akan dilaksanakan pemilihan ketua presiden yang baru yang akan menjabat sebagai presidium AACC yang keempat. Ada hal-hal yang menarik yang bisa kita simak pada pagi hari ini. Saat ini masih berlangsung pemaparan dari MK Myanmar, MK Turki, dan juga MK Afghanistan terkait dengan perlindungan hak konstituante di negara mereka masing-masing. Mereka memaparkan bagaimana di masing-masing negara menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai perlindungan hak-hak demokrasi dan juga hak konstitusi warga negaranya melalui putusan-putusan yang berkualitas, putusan-putusan yang adil dan melindungi masyarakat. Nah, di diskusi yang tengah berlangsung ini ada hal yang cukup menarik dari MK Mongolia yang juga ikut memaparkan penjabaran terkait hak konstituante di negaranya, bahwa MK Mongolia mendapat sorotan dikarenakan ternyata yang bisa mengajukan gugatan atau komplain terhadap undang-undang di Mongolia bukan hanya warga negaranya tapi juga warga negara asing yang ada di Mongolia. Dikarenakan Mongolia menganut ketentuan bahwa siapapun yang berada di wilayah jurisdiksi Mongolia berhak melakukan atau mendapatkan hak konstitusi dari negara Mongolia, sehingga sudah beberapa kali Mongolia MK-nya diajukan gugatan terkait dengan peraturan yang dibuat pemerintah Mongolia, baik dari warga negara Rusia, warga negara Australia, dan juga warga negara di beberapa negara Asia lainnya yang bukan Mongolia. Sementara itu dari Turki memaparkan terkait dengan kudeta militer yang baru saja terjadi terhadap Presiden Erdogan dalam beberapa waktu lalu. Turki memaparkan bahwa ketika terjadinya kudeta militer, Mahkamah Konstitusinya bergerak langsung melakukan investigasi internal, dan ternyata mereka menemukan bahwa dua pejabat MK Turki telah mempersiapkan konstitusi di negara Turki menjadi konstitusi baru yang nantinya akan dijabat oleh pelaku kudeta. Nah, ketika menemukan fakta ini, Turki langsung memecat dua Mahkamah Konstitusi tersebut melalui keputusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Turki. Sementara di Myanmar juga dipaparkan bahwa Myanmar memiliki kontrol yang sangat baik terhadap pers yang juga membentuk opini publik di Myanmar terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang ada di Myanmar. Sampai saat ini diskusi masih berlangsung, juga ada hadir di diskusi ini banyak sekali guru besar dari Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, dan juga beberapa universitas negeri lainnya yang ada di Bali. Karena pada Kongres yang kedua hari ini dibuka untuk umum, sehingga seluruh pakar hukum, terutama akademisi, bisa melakukan studi banding di dalam jalinan kerjasama AACC terutama di pemaparan yang tengah dilakukan oleh MK Turki, MK Mongolia, dan juga MK Afghanistan yang masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga AACC selain untuk memperkuat lembaga konstitusi di negara masing-masing juga menjadi ajang yang sangat baik untuk pendidikan edukasi hukum dan konstitusi bagi universitas-universitas di Indonesia yang saat ini para guru besarnya sedang berlangsung melakukan diskusi. Dan Egan, lalu nanti pada sore hari tentunya akan dijadwalkan pemilihan ketua presidium baru AACC ke sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah akan dilaksanakan pembahasan terkait siapa yang akan menjadi presiden AACC. Itulah agendanya, Egan. Baik, Haikal, lalu bagaimana dengan Kongres AACC selanjutnya? Di manakah lokasi Kongres AACC selanjutnya? Kan Kongres AACC selanjutnya belum bisa ditentukan di mana negara yang akan menyelenggarakannya, dikarenakan sampai saat ini belum ada kepastian terkait siapa yang akan mencalonkan diri sebagai ketua presiden AACC yang keempat. Sampai penutup pada tanggal 15 Juni yang lalu, belum ada satupun negara anggota dari total dari 18 negara AACC yang mengajukan diri untuk menjadi presiden AACC. Sebelumnya Filipina sempat mengajukan diri tapi ternyata mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu.
Korea Selatan yang juga dikatakan menjadi calon kuat untuk Presiden AACC kali ini pun sampai saat ini belum mengajukan diri secara resmi untuk menjabat jabatan Ketua Presidium AACC yang keempat. Sehingga ada opsi dari beberapa negara anggota bahwa Indonesia sebaiknya melanjutkan kembali kepemimpinannya sebagai Presiden AACC. Sehingga Indonesia menjabat selama 2 kali berturut-turut atau tepatnya 2 tahun lagi. Kita review sejenak bahwa AACC ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta berkat adanya inisiasi dari MK Indonesia, MK Turki, dan juga MK Korea Selatan bersama beberapa negara sahabat di Asia untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Asosiasi Mahkamah Konstitusi Seluruh Asia. Pada 2010 ini dilahirkanlah Deklarasi Jakarta untuk membentuk organisasi ini yang lalu akhirnya terpilih Korea Selatan pada 2010 menjabat sebagai presiden pertama dari 2010 hingga 2012. Lalu yang kedua, MK Turki terpilih menjadi presiden untuk menjalani masa jabatan 2012 hingga 2014 dan Indonesia terpilih menjadi presiden yang ketiga menjalani masa jabatan 2014 hingga 2016. Hingga kini belum dipastikan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Namun apabila Indonesia kembali terpilih maka sudah dipastikan nantinya Kongres AACC yang keempat akan tetap dilaksanakan di Indonesia dan kemungkinan besar akan dilaksanakan di kota Bandung mengingat Indonesia saat ini tengah menggagas kerjasama MK tingkat Asia dan Afrika yang mana pada 2018 ingin sekali dilaksanakan sebuah konferensi tingkat Asia Afrika di Bandung sebagai bentuk kesatuan dari seluruh Mahkamah Konstitusi di Asia dan Afrika untuk semakin melindungi hak-hak konstitusi warga negaranya. Dan selain itu Egan, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Arief Hidayat menegaskan salah satu fungsi lembaga yang dipimpinnya adalah melindungi ideologi bangsa. Fungsi itu akan dilaksanakan di tanah air oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fungsi itu akan dilakukan di tanah air karena Indonesia memiliki ketentuan khusus dalam mewujudkan hak-hak konstitusi warganya. Tujuan Kongres AACC di Nusa Dua Bali adalah menjadi landasan bagi terciptanya komitmen bersama untuk melindungi dan memajukan hak-hak konstitusional warga negara. Khusus di Indonesia, hak-hak konstitusional warga negara harus dijalani sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat. Ada catatan di sini bahwa Indonesia mempunyai spesifikasi dan mempunyai kekhususan hak asasi dan hak konstitusional warga dibatasi oleh negara, dasar negara, ideologi negara yang kita namakan Pancasila yang termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya menilai hak asasi manusia tidak bersifat universal, tetapi bersifat partikular. Indonesia mempunyai diri khusus yang harus dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu, saya menamakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga sebagai the guardian of ideology.